Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Januari 2023 di kantor pusat IRMC saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita menyambut tahun yang baru ini. Apa yang mesti kita kerjakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 ini adalah tahun penyucian dan pendamaian. Saudara, Tuhan menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap jemaat Kristen di seluruh penjuru bumi ini, dari segala macam perbuatan dosa, perbuatan yang tidak pantas, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudaraku, pertobatan itu bukan tentang air mata, saudaraku, tetapi merupakan perubahan sikap hati dan perubahan karakter. Jadi kalau orang bertobat itu, saudaraku, tidak sekedar ditunjukkan dengan air mata, bahkan kadang tidak perlu ditunjukkan di dalam tetesan air mata, linangan air mata. Tetapi yang dikehendaki Tuhan dari sebuah pertobatan itu adalah perubahan sikap hati. Ada orang itu yang nangis-nangis, menyesal. Tetapi saudaraku, tidak ada perubahan sikap hati. Besok begitu keluar dari persekutuan, keluar dari ibadah, sudah kembali lagi kepada tabiat lama. Itu bukan pertobatan sejati, karena pertobatan sejati itu akan mengakibatkan perubahan sikap hati, dan kemudian dari perubahan sikap hati itu akan merubah karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang bisa melakukan pertobatan sungguh-sungguh pada tahun 2023 itu, saudaraku, yang segera kita tapaki bersama, dan ini adalah hari pertama, saudaraku, maka tahun-tahun ini justru akan Tuhan siapkan kekuatan kebangkitan. Sekali lagi, bagi jemaat yang bisa melakukan pertobatan sungguh-sungguh, pertobatan yang benar, bukan hanya air mata, tetapi perubahan sikap hati dan perubahan karakter. Maka orang yang bisa melakukan pertobatan ini, saudaraku, maka Tuhan akan siapkan kekuatan kebangkitan untuk memperoleh keberhasilan besar, untuk memperoleh 7 perkara besar yang ditulis dalam kitab Wahyu. Sebab tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun bersejarah di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saya tidak mau menyebut bahwa tahun ini sudah mau masuk ke tahun pertama atau belum, saya tidak mau sebut seperti hal itu. Tetapi dengan apa yang saya katakan ini, kiranya saudara belajar untuk bisa bertobat dari dosa-dosa, melakukan tahun-tahun penyucian dan pendamaian. Pada tahun ini saudara hendaknya betul-betul sungguh-sungguh memerangi perbuatan dosa, karena yang bisa melakukan pertobatan sungguh-sungguh, maka di tahun 2023 ini akan mulai ada kebangkitan dalam 7 perkara. Sudah akan menerima kuasa. Kuasa itu siapa yang tidak suka, saudaraku? Semua orang ingin memiliki kuasa. Sudah akan dilimpahi dengan kekayaan. Saudara, kalau ekonomimu pada tahun yang lalu itu mengalami sesuatu yang surut, kalau sudah bertobat dari dosa-dosa, kemudian saudara mengikuti kehendak Tuhan, saudara taat kepada firman Tuhan, maka saudara akan dibangkitkan di dalam kekuatan baru dalam hal kekayaan saudara. Saudara tidak akan kekurangan lagi. Kemudian saudara juga akan diberi kemuliaan, diberi hikmat. Kalau dahulu baca firman itu jadi ngantuk, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau saudara taat, sudah bertobat dari dosa-dosa, maka
Saudara akan diberi hikmat kalau baca firman Tuhan, menelaah kitab Wahyu, saudara akan jadi ngerti. Saudara tidak akan menjadi orang yang suka berdebat, kalau Alkitab katakan pendebat dari dunia ini. Saudaraku, saudara juga akan memperoleh hormat. Saudara dihormati. Dihormati itu bukan dengan cara menyanjung diri sendiri ya saudaraku, tetapi melalui perilaku saudara sendiri, melalui apa yang saudara kerjakan. Nanti saudara akan memperoleh kehormatan. Saudara akan menjadi dihormati itu karena perilaku saudara sendiri. Kemudian saudara juga akan mendapatkan kemuliaan dan puji-pujian, seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Saudaraku, jadi bagi saudara yang bisa bertobat, melakukan penyucian pendamaian terhadap Tuhan dan terhadap sesama, hati kita itu yang los gitu loh saudaraku. Jangan kita memikirkan sesuatu beban yang berat tanpa campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memikirkan segala sesuatu untuk saudara, maka saudara akan menjadi ringan. Saudara melakukan penyucian pendamaian terhadap sesama. Saudaraku tidak usah punya prasangka buruk. Kalau bahasa Jawanya itu panyok probowo. Saudara nggak usah punya penilaian buruk kepada sesama. Saudara harus memiliki pendamaian terhadap sesama juga. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini janji bagi orang-orang yang bisa melakukan penyucian pendamaian. Maka Tuhan akan mulai memberikan ketujuh perkara itu. Kuasa, kekayaan. Saudara akan mulai diberi kuasa kebangkitan. Kemudian kemuliaan, hikmat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Itu nanti satu persatu akan mulai saudara terima di tahun-tahun ini. Bagi saudara yang mau taat di dalam firman, saudara yang mau melakukan penyucian pendamaian, pertobatan sungguh-sungguh, tidak cuma nangis-nangis. Saudara, kalau cuma nangis-nangis ya itu sandiwara pun bisa nangis saudaraku. Saudaraku, tetapi yang dimaksud pertobatan itu adalah perubahan sikap hati dan perubahan karakter dalam hidupmu. Percuma saudara nangis-nangis kalau ternyata itu sandiwara. Percuma saudara nangis-nangis kalau sudah nangis-nangis itu kambuh lagi nanti perbuatan jahatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ketujuh perkara ini akan mulai Tuhan berikan di tahun 2023 ini. Kuasa, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Tetapi sebaliknya saudaraku, orang yang tidak mau bertobat di tahun 2023 ini, saudaraku perhatikan, orang yang tidak mau bertobat di tahun 2023 dan tahun-tahun ke depan ini akan menghadapi situasi yang makin sulit. Dari segi ekonomi akan semakin terhimpit. Dari segi kesehatan, saudaraku, mendadak nanti timbul satu penyakit, bahkan mungkin wabah. Saudaraku, kemudian dari bencana-bencana yang terjadi di muka bumi, kemudian juga dari kebrutalan manusia akhir zaman. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat nanti pada tahun 2023 dan selanjutnya itu akan menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Dari hal ekonomi akan terhimpit, dari kesehatan ada saja sudah penyakit yang datang, kemudian dari alam raya akan dihimpit dengan berbagai macam bencana, kemudian dari saudaraku pergaulan sekitar, dari masyarakat, saudara akan mendapatkan kebrutalan manusia-manusia akhir zaman yang semakin sadis, semakin garang. Di dalam 2 Timotius 3 itu dikatakan manusia akhir zaman itu garang. Saudaraku, kemudian mungkin orang yang bergelimang dalam dosa,
dalam perbuatan buruk. Jadi orang berdosa itu bisa kaya, ya saudaraku, bisa kaya juga. Tetapi saudaraku, meskipun orang yang bergelimang dalam dosa itu juga bisa kaya, sudah perhatikan baik-baik, tetapi tidak akan luput dari bentuk penghukuman Tuhan yang lain. Seperti wabah, nggak luput mereka, saudaraku. Kaya luar biasa, tapi ketika wabah terjadi, saudaraku, dilalai kena orang itu, saudaraku. Ini orang yang nggak mau bertobat. Saudaraku, jadi orang yang bergelimang dalam dosa itu juga bisa kaya, tetapi tidak bisa luput dari bentuk penghukuman Tuhan yang lain. Seperti wabah, bencana, saudaraku, bencana alam, rumahnya megah mewah luar biasa, tapi ketika bencana terjadi, saudaraku, porak-poranda. Bentuk keadilan Tuhan itu, saudaraku. Kemudian kecelakaan, orang yang bergelimang dalam dosa itu juga bisa kaya, mobilnya sangat bagus, luar biasa, harganya mungkin miliaran, saudaraku, tetapi ketika kecelakaan terjadi, sudah habis, saudaraku. Jadi saudaraku, di sini patut diperhatikan orang-orang yang bertobat, melaksanakan penyucian dan pendamaian dengan sungguh-sungguh dari segala perbuatan dosa dan tercela. Mereka akan memiliki perubahan sikap karakter, perubahan sikap hati, dan mereka akan dikaruniai kuasa untuk memiliki 7 perkara: kuasa, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Tetapi bagi orang yang tidak mau bertobat, baik itu miskin ataupun kaya, di tahun depan itu, saudaraku, di tahun ini dan selanjutnya, ini tahun-tahun pendamaian, tidak akan terluput dari berbagai macam bentuk penghukuman dari Tuhan. Akan semakin mendapatkan kesulitan, menghadapi situasi yang sulit, ekonomi yang susah, kesehatan yang buruk. Nah, orang kaya itu juga kalau kesehatannya buruk juga sedih juga, saudaraku. Orang yang duitnya banyak itu kalau sedang sakit juga sedih, apalagi orang yang nggak punya duit, ya saudaraku. Sudah nggak punya duit, sakit, saudaraku, sudah jauh dari Tuhan lagi, itu paling sedih itu, saudaraku. Nah, sudah. Jadilah orang yang bertobat, ya saudaraku, orang yang bertobat, penyucian dan pendamaian. Sudah melakukan penyucian dan pendamaian, sudah yang dikasih Tuhan. Untuk penyucian dan pendamaian ini, saudaraku, kuasa tampilnya Imam Besar Agung. Saudaraku, Imam Besar Agung itu siapa tuh, saudaraku? Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Bukan imam besar biasa. Kalau imam besar biasa itu, saudaraku, ya ada Imam Harun itu, saudaraku, dan lain sebagainya, imam-imam hukum Taurat, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini akan tampil, saudaraku, kepemimpinan Imam Besar Agung. Imam Besar Agung itu siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus, yang nanti menyatakan kekuatannya secara dahsyat di akhir zaman, memimpin kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, yang mengguncang langit, mengguncang bumi, mengguncang alam raya. Lewat kepemimpinan Imam Besar Agung di akhir zaman ini, Tuhan akan mengadakan kegerakan besar, saudaraku, di mana kegerakan besar ini nanti akan dipercayakan lewat hamba-hambanya yang disebut sebagai ketujuh bintang. Jadi tampilnya Imam Besar Agung, bukan imam besar manusia biasa. Imam Besar Agung itu sudah melintasi semua langit. Oleh karena itu dia bisa memimpin seluruh penjuru bumi. Dia bisa menjawab pergumulan saudara yang berbeda pulau dengan saya, berbeda benua dengan saya, karena ini tampilnya Imam Besar Agung. Kalau imam besar biasa nggak bisa. Kalau mau pergi misalkan ke Singapura itu ya harus naik pesawat, imam biasa, saudaraku. Tetapi kalau Imam Besar Agung nggak perlu, dia mau ke langit ya tinggal
saudaraku, sampai itu imam besar agung. Sudah, jadi yang akan memimpin kegerakan kitab Wahyu itu imam besar agung, bukan imam manusia kecil, saudaraku. Itu bukan. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan di dalam melaksanakan kepemimpinan kegerakan kitab Wahyu ini, dia akan memakai hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang, saudaraku, sebagai 7 malaikat sidang, sebagai 7 guru, saudaraku. Jadi tampilnya imam besar agung ini akan membawa jemaat itu disucikan. Imam besar agung ini yang akan menyucikan jemaatnya, sehingga suatu ketika nanti di dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi, saya berdoa ini adalah zaman kita, saudaraku. Tampilnya imam besar agung ini akan menyucikan jemaatnya sampai memiliki karakter kaki dian emas, sehingga suatu ketika nanti layak untuk diangkat atau harpazo. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini tampilnya imam besar agung itu untuk membentuk jemaat-jemaat, supaya jemaat-jemaat itu memiliki karakter tulus, murni, tidak ada api asing. Saudaraku, tidak ada motivasi buruk, hati yang kotor, keinginan-keinginan yang jahat, semata-mata tulus bagi Tuhan. Itulah ketujuh kaki dian emas yang nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, mereka akan bisa harpazo atau diangkat atau rapture. Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar agung ini adalah imam besar yang melintasi semua langit. Ibrani 4 ayat 14 saya bacakan. Karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita, pada pengakuan iman kita. Saudara, ini imam besar agung yang kita punya. Oleh karena itu, saudaraku, mujizat itu bisa terjadi lintas wilayah. Saya di Jogja bisa mendoakan orang yang ada di Jakarta, di Surabaya. Saya di Pulau Jawa bisa mendoakan orang yang berada di Kalimantan, yang berada di Sumatera, yang berada di Papua, bahkan yang di luar negeri pun, saudaraku, banyak. Saudaraku, di Perancis, saudaraku, di Korea, di Kroasia, saudaraku, di Amerika. Saudaraku, banyak yang mendapat lawatan imam besar agung ini. Karena imam besar yang melayani kegerakan kitab Wahyu ini adalah imam besar yang melintasi semua langit. Saya nggak perlu datang menyentuh satu persatu orang-orang yang harus didoakan itu, tetapi melalui pelayanan imam besar yang melayani semua, yang melintas semua langit ini, saudaraku, saudara itu bisa dijamah sekalipun jarak jauh. Inilah kuasa imam besar agung, saudaraku. Kemudian kenyataan imam besar agung yang melayani di dalam kegerakan kitab Wahyu ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Saudaraku, sekali lagi ya, imam besar agung, kenyataan imam besar agung yang melayani kegerakan kitab Wahyu ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 20. Jadi itu bukan imam manusia biasa. Ingat, saudaraku, di akhir zaman ini akan banyak orang yang mengaku Mesias, banyak orang yang mengaku imam yang diurapi, tetapi tidak memiliki ciri Kristus, tetapi tidak memiliki ciri seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Dia manusia biasa tetapi mengaku sebagai Mesias. Dia mengaku sebagai imam yang diurapi, padahal, saudaraku, tidak memiliki ciri Kristus, tidak memiliki ciri Wahyu pasal 12 ayat
Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu. Jadi di akhir zaman akan tampil Mesias-Mesias palsu, imam-imam yang mengaku diurapi tetapi tidak memiliki ciri Kristus. Makanya imam-imam palsu itu tinggalnya di bilik. Saudaraku, kalau Tuhan ya turunnya, lihatlah ia datang di awan-awan, semua bangsa akan meratap. Tetapi imam-imam palsu itu tinggalnya di bilik, tinggalnya di rumah, tinggalnya di hotel, tinggalnya di padang gurun. Makanya Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26 itu Mesias-Mesias palsu, orang-orang yang mengaku Mesias, yang mengaku imam-imam yang diurapi tetapi tidak memiliki ciri Kristus. Itu mereka tinggalnya di bilik, tinggalnya di padang gurun. Sudah kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Saudara, menjelang akhir zaman nanti akan banyak orang yang mengaku Mesias. Oh, Tuhan Yesus sudah dilahirkan di sana, di kota Yogyakarta, saudara. Saudaraku, ya Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Kalau kelahiran Wahyu pasal 12 ayat 5 itu nanti kelahiran besar dari jemaat-jemaat sempurna, orang-orang yang akan diangkat dan harpazo. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau pada waktu itu orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, oh ojo percaya, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, imam-imam palsu tadi akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, oh lihat, ia ada di Cina, di padang gurun sana. Saudaraku, jangan kamu percaya, karena itu imam-imam palsu, karena itu manusia biasa, bukan imam besar agung. Tetapi kegerakan kita Wahyu ini akan dipimpin oleh imam besar agung yang melintasi semua langit, yang akan menggenggam hamba-hambanya, yang laksana ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, sang imam besar agung, di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu. Saudaraku, jadi apabila orang berkata, lihat dia ada di gurun, oh dia sudah ada di Cina, Tuhan Yesus itu sekarang sudah reinkarnasi di dalam diri seseorang di Cina, di gurun sana, jangan kamu percaya. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di bilik, oh Mesiasnya sedang ada di kamar, di rumah, mungkin jalan apa ya, satu jalan gitu, nomor sekian, dia ada di bilik, ada di kamar. Loh saudaraku, imam besar agung tidak ada di bilik seperti itu. Dia ada di kemah yang maha besar, di kemah surgawi. Dia imam yang sudah melintasi semua langit. Saudaraku, lihat, ia ada di bilik, janganlah kamu percaya. Saudaraku, jadi di akhir zaman akan banyak imam-imam palsu ya, saudaraku, Mesias-Mesias, nabi-nabi palsu yang mengaku orang yang diurapi tetapi tidak memiliki ciri Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Nanti saya akan terangkan, saudaraku. Sedangkan, saudaraku, imam besar agung yang benar dan hamba-hamba yang akan dipakai dengan benar itu akan memiliki ciri Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu pun nanti akan banyak dipelintir, saudaraku. Itu, oh itu saya yang berpakaian apa namanya, yang di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas itu saya. Saudaraku, itu orang-orang konyol di akhir zaman kayak gitu tuh. Jelas itu Tuhan Yesus, saudaraku.
Saudaraku, banyak nanti yang akan memelintir ayat Wahyu pasal 1 ayat 20, ayat 12 sampai 20 ini, saudaraku, untuk menunjuk dirinya. Yuk kita akan baca, saudaraku. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Pertama, 7 kaki dian dari emas. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Nah, ini yang sering dipelintir, saudaraku. Oh, itu saya. Oh, itu seseorang dari mungkin di timur jauh sana, saudaraku. Ayat ini dipelintir, padahal ini Tuhan Yesus, saudaraku. Kemudian kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Nah, ini yang nanti akan saya terangkan berkaitan dengan penyucian dan pendamaian. Tuhan ketika tampil sebagai imam besar, itu dia sudah siap menghukum orang-orang yang tidak taat, tetapi siap memberkati orang-orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Perhatikan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ayat 16 ini perlu saudara perhatikan. Di akhir zaman Tuhan memang akan mengangkat, akan mengorbit hamba-hamba Tuhan, bintang-bintangnya di akhir zaman. Dia adalah ke-7 bintang yang dipercaya untuk membimbing jemaat itu sampai memperoleh kesempurnaan. Kalau dahulu orang Majus itu memperoleh berita sukacita itu dari bintang, maka di akhir zaman, maka orang-orang akhir zaman, jemaat-jemaat akhir zaman akan mendapatkan pengetahuan yang benar, hikmat yang benar tentang Wahyu pasal 12 ayat 5. Gereja yang akan melahirkan orang-orang sempurna itu, petunjuknya itu nanti adalah bintang-bintangnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kepercayaan Tuhan, tangan kanannya Tuhan, pelaksana pekerjaan Tuhan. Ini ke-7 bintang, ya saudaraku. Kemudian ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, saudaraku, orang yang ngomong memelintir ayat ini menyatakan bahwa yang seperti anak manusia itu dirinya, dia akan terbantahkan sendiri oleh ayat ini. Nah, tentunya ini dia yang ada di Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini, dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kalau manusia mengaku Wahyu pasal 1 ayat 11 sampai 20 ini dirinya, itu menjadi keliru. Dia bukan yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat yang 18, perhatikan lagi, ini tandanya imam besar agung. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Saudaraku, yang kedua, ini tanda dari imam besar agung itu, dia telah mati. Saudaraku, imam besar agung kita itu dia telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Jadi dia sudah berada dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, imam besar yang memimpin kita itu sudah berada dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh darah daging seperti kita miliki ini. Kalau tubuh darah daging seperti kita miliki ini, tidak akan bisa, saudaraku, menyempurnakan, membawa jemaat itu kepada kesempurnaan. Jadi pemimpin dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah Tuhan yang tampil sebagai imam besar, dan untuk pelaksanaannya Tuhan memakai tangan kanannya
itu hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, saudaraku. Jadi ini cirinya, aku telah mati. Nah, yang mengaku Imam Besar, saudaraku, yang mengaku sebagai penggenap wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 di sini akan kepleset lagi, saudaraku. Karena manusia, saudara, kalau manusia saat ini dia belum pernah mati, saudaraku, dan dia juga tidak hidup selama-lamanya, dan dia juga tidak memegang kunci maut dan kerajaan maut, dan yang memegang cuma Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang mengaku penggenap wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini, dia yang berdiri di tengah kaki Dian itu dirinya, saudaraku, itu salah, saudaraku, salah. Karena apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini, dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dengan ciri dia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau manusia biasa nggak ada yang begitu. Dia pernah hidup, pernah mati. Saudara, memangnya ada saudara yang pernah hidup kemudian mati, saudara kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya? Ada, saudaraku? Ada seperti itu? Ya belum, saudaraku. Itu cuma Tuhan Yesus, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Kemudian ayat yang ke-19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Ayat 16 dan ayat 20 ini menggambarkan pemimpin rohani sejati di akhir zaman dan pengikut-pengikutnya. Jadi pemimpin rohaninya itu akan berkarakter seperti bintang. Kemudian jemaat-jemaat, saudaraku, orang-orang yang digembalakan dan dilayaninya itu akan berkarakter kaki Dian emas. Ingat baik-baik ya, ini orang-orang yang akan masuk di dalam rencana Tuhan untuk Harpazo itu pemimpinnya seperti bintang. Karakternya celing menjadi petunjuk bagi orang banyak. Dan jemaatnya itu memiliki karakter 7 kaki Dian emas. Saudaraku, murni motivasinya betul-betul teruji, betul-betul melakukan penyucian dan pendamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya akan kembali kepada Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15 tadi. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ini di dalam penyucian dan pendamaian itu, saudaraku, Tuhan sudah siap menghukum saat ini dan tahun-tahun ke depan. Saudaraku, kaki bagaikan tembaga itu melambangkan kesiapan Tuhan Yesus sebagai imam besar untuk menghukum orang yang berlarut-larut dalam dosa dan tidak mau bertobat. Ini kaki yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian itu adalah kesiapan Tuhan. Mulai tahun ini, saudaraku, saudara lihat kesiapan Tuhan untuk menghukum orang yang berlarut-larut dalam dosa dan tidak mau bertobat. Itu yang digambarkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 15 itu sebagai kaki yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Saudara, tembaga itu berbicara dari hal penghukuman. Ya, saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 20 sampai 23. Ini ketika Tuhan berbicara masalah penghukuman apabila manusia tidak taat dengan firman-Nya. Itu digambarkan nanti langit akan menjadi seperti tembaga. Jadi di akhir zaman, orang yang tidak mau dibentuk menjadi 7 kaki Dian emas tadi, saudaraku, Tuhan siap menghukum. Makanya saya katakan,
Orang yang tidak mau bertobat di tahun-tahun ini, saudaraku, dari dosa-dosanya, nanti ke depan akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonominya menjadi sulit, saudaraku. Kesehatannya ada saja, saudaraku. Ada saja masalah. Meskipun dia boleh kaya deh, saudaraku, tetapi mendadak kecelakaan bisa terjadi. Dia boleh kaya, tetapi bencana alam tiba-tiba terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kesiapan Tuhan untuk menghukum orang yang berlarut-larut dalam dosa. Ini pembukaan rahasia firman Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15. Jadi kalau imam besar sudah memimpin kegerakan kitab Wahyu dengan nyata, saudaraku, saya tidak menyatakan ini sudah masuk 7 tahun terakhir apa belum. Saya tidak ngomong seperti itu ya, saudaraku, tetapi saudara nanti akan melihat dari tanda-tandanya saja. Kronos dan kairosnya itu merupakan milik Tuhan. Saudaraku, kita akan menjadi penggenap-penggenapnya saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca tentang penghukuman, tentang tembaga, tentang kaki yang bagaikan tembaga, kakinya yang mengkilap bagaikan tembaga. Artinya Tuhan sebagai imam besar ini siap menghukum orang-orang yang nggak mau bertobat di tahun-tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, penghajaran ke antaramu dan segala usaha yang kau kerjakan. Orang yang nggak mau bertobat ke depan, saudaraku, akan banyak sekali huru-hara dalam segala pekerjaan yang kau kerjakan. Kemudian saya lanjutkan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, ya, karena tidak bertobat. Saya lanjutkan, sebab engkau telah meninggalkan aku. Karena manusia sudah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sampar itu ya semacam apa ya, saudaraku? Wabah ya, saudaraku. Seperti yang sudah kita lalui itu ada COVID dan lain sebagainya. Seperti itu, saudaraku, akan lekat nanti pada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kemanapun ya, saudaraku, sekalipun sudah jaga kondisi kesehatan stamina, karena mungkin dia memiliki kekayaan yang banyak, bisa menjaga ini, saudaraku, stamina, tetapi saudaraku, Tuhan tetap akan melekatkan penyakit sampar, saudaraku. Jadi penyakit sampar itu akan lekat, ya, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, ya, puji Tuhan, luar biasa kalau saya bersaksi. Saya mau bersaksi sesuatu, tetapi Roh Kudus tahan, ya, besok saya saksikan. Sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi penyakit sampar itu akan dilekatkan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kemudian, saudaraku, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Wah, batuk kering, saudaraku. Ayo, saudara yang batuk kering, saudara, ya, mulai bertobat. Saudara, kemudian demam kepialu, sakit radang. Mendilalah sakit radang itu ya datang gitu, saudaraku, sama orang-orang yang ngeyel itu, saudaraku, yang nggak mau bertobat. Kekeringan, kemudian hama, dan penyakit gandum. Artinya yang berkenaan dengan usaha mereka itu akan menjadi sulit kalau tidak bertobat. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudaraku, tahun-tahun itu akan segera dibacalah, di mana Tuhan yang penampilannya, kakinya mengkilap bagaikan tembaga dalam perapian tadi. Saudaraku, ayat 23 perhatikan baik-baik. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Amin. Saudaraku,
langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Artinya kalau saudaraku, orang yang nggak mau bertobat itu berada dalam kungkungan, saudaraku, dosa, dalam kungkungan malapetaka di mana dia sulit untuk menghindar. Langit menjadi tembaga. Doa-doa tidak bisa tembus, saudaraku. Orang yang nggak mau bertobat tuh gitu, saudaraku. Berdoa pun nggak dijawab sama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Saudara, hujan abu ini terjadi biasanya karena apa, saudaraku? Gunung meletus. Saudaraku, ada seorang filosof yang mengatakan kalau ada 5 gunung meletus itu tandanya akan terjadi perubahan peradaban yang luar biasa. Iya, saudaraku, lah gunung satu meletus saja, Gunung Tambora itu seluruh dunia geger. Eropa jadi musim dingin. Saudaraku, Gunung Krakatau meletus saja, saudaraku, dunia bisa terpengaruh. Apalagi kalau ada 5 gunung meletus, ya terang loh, saudaraku. Kalau satu gunung aja meletus, kalau itu gunung besar, itu menimbulkan kekacauan di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tujuan hadirnya Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus itu di akhir zaman adalah untuk penyucian pendamaian. Penyucian pendamaian terhadap jemaat-jemaat, juga terhadap hamba-hamba Tuhan, supaya jemaat dan hamba-hamba Tuhan itu dipersiapkan untuk kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudara, jadi tahun penyucian pendamaian ini adalah tahun persiapan untuk saudara-saudara semua, baik para jemaat, para hamba Tuhan, untuk mempersiapkan diri, menguji diri sampai layak nanti dilantik, ditahbis oleh Tuhan untuk kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, untuk menjangkau bangsa Israel itu jemaat harus menjadi kaki dian emas, bukan kaki dian biasa. Kalau kaki dian biasa nanti akan tertinggal, seperti apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3-4. Saudara, jadi ada 2 kelompok ya, saudaraku, jemaat dan hamba Tuhan. Yang pertama, jemaatnya memiliki karakter kaki dian emas, hamba Tuhannya memiliki karakter bintang. Itu mereka nanti, saudaraku, akan harpaso itu, atau paling tidak itu diungsikan. Kemudian yang kedua, ini ada lagi, saudaraku, jemaatnya itu seperti kaki dian biasa. Kemudian hamba Tuhannya seperti pohon zaitun. Saudaraku, itu orang-orang yang tertinggal. Jadi jemaatnya tidak seperti kaki dian emas, tapi seperti kaki dian biasa. Kemudian pelayan-pelayan jemaatnya tidak seperti bintang, tetapi seperti 2 pohon zaitun. Saudaraku, kita akan baca. Ini perbedaan orang-orang yang nanti harpaso atau minimal diungsikan dengan orang-orang yang nanti itu tertinggal, saudaraku. Hamba Tuhan yang tertinggal itu nasibnya akan seperti 2 saksi. Mereka akan bernubuat sambil berkabung. Mereka gagal jadi manten, saudaraku. Mereka gagal untuk disempurnakan sehingga terpaksa tertinggal di masa antikris. Sehingga di sana di zaman antikris itu yang tertinggal adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Sementara yang 7 kaki dian emas yang dipimpin ke-7 bintang tadi, mereka akan harpaso, atau paling tidak diungsikan Veugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu. Saudaraku, jadi target saudaraku, kita itu membentuk jemaat-jemaat yang memiliki karakter kaki dian emas, bukan kaki dian biasa ya, saudaraku. Kita akan membaca ini yang kaki dian biasa. Hamba Tuhannya berkarakter 2 zaitun. Kemudian jemaat-jemaatnya itu berkarakter kaki dian biasa.
Kalau di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 tadi, hamba Tuhannya berkarakter bintang, jemaatnya berkarakter 7 kaki dian emas. Tetapi orang-orang yang tertinggal itu, hamba Tuhannya itu berkarakter seperti pohon zaitun. Kemudian saudaraku, jemaat-jemaatnya itu berkarakter kaki dian biasa. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 4. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, ini bedanya dengan ke-7 kaki dian yang di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 1 ayat 20 itu hamba Tuhannya seperti bintang, jemaatnya seperti 7 kaki dian emas. Tetapi orang-orang yang tertinggal itu hamba-hamba Tuhannya nanti akan berkarakter 2 pohon zaitun. Saudaraku, artinya masih banyak ditandai dengan cacat celah, belum tersalut emas murni. Sudah, kemudian jemaatnya itu juga berkarakter 2 kaki dian biasa, bukan ditulis sebagai 2 kaki dian emas, tidak, saudaraku. Jadi yang di bawah harpaso atau diungsikan itu, saudaraku, mereka berkarakter kaki dian emas, ini jemaatnya. Kemudian hamba Tuhannya berkarakter bintang. Nah, yang tertinggal itu hamba Tuhannya itu berkarakter 2 pohon zaitun. Kemudian jemaatnya berkarakter 2 kaki dian. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mengenai 2 saksi, siapa mereka, bisa saudara klik siapa 2 saksi ya di link di YouTube saya, nanti akan ketemu tentang 2 saksi surgawi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi target kita saat ini bukan membentuk 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian biasa, tetapi adalah menjangkau hamba-hamba Tuhan yang seperti bintang dan membentuk jemaat-jemaat yang seperti kaki dian. Jadi target kaki dian emas ini adalah orang-orang Kristen yang betul-betul memiliki motivasi murni dan tertempa. Jadi kalau saudara mengikuti kegerakan, saudara berkorban, itu hendaknya hatinya itu murni tulus karena firman Tuhan, karena tempaan Tuhan. Saudara, bukan karena motivasi-motivasi lain. Saudara, kita akan baca, saudaraku, riwayat dari pembuatan kandil atau kaki dian emas. Itu seperti apa? Itu tempaan, saudaraku. Saudara nanti dibentuk menjadi jemaat yang tertempa, teruji, murni, seperti 7 kaki dian emas itu. Saudaraku, saudara sedang ditempa dengan firman. Kalau saya menegur saudara kan keras ya, saudaraku. Sudah saya tegur, kalau berdosa ya saya tegur. Saya tuh nggak mau kompromi, saudaraku. Kalau benar saya katakan benar, salah ya saya katakan salah. Saya tidak tahu ya saya diam saja. Saudaraku, saya nggak mau kompromi dengan hal-hal yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca riwayat dari pembuatan kaki dian emas dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi menjadi jemaat yang bersifat karakter kaki dian emas itu, dia harus memiliki sifat yang murni, motivasi yang murni, kemudian hasil tempaan firman. Makanya kalau saya menegur itu ya keras, tetapi bukan untuk menghancurkan saudara, supaya saudara itu bertumbuh di dalam kebenaran firman. Saudaraku, apabila jemaat atau orang itu gagal masuk menjadi jemaat
yang murni dan tertempa, nanti akan ada dua opsi, yaitu menjadi jemaat yang tertinggal atau bahkan gugur imannya dan menjadi pengikut antikris di akhir zaman. Itu kalau orang nanti gagal menjadi jemaat yang berkarakter 7 kaki dian emas, nanti dia akan menjadi orang yang tertinggal, menjadi 2 zaitun yang tertinggal itu, akan menjadi 2 kaki dian yang tertinggal itu, seperti Wahyu pasal 11 ayat yang keempat itu. Saudaraku, sekalipun hamba Tuhan, kalau tidak tertempa, motivasinya nggak murni, saudaraku, nanti akan tertinggal menjadi seperti 2 saksi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila tidak mau disucikan dari keinginan daging, kemudian memunculkan buah-buah Roh Kudus, maka orang akan tercampak kepada masa yang penuh dengan kesulitan. Jadi supaya kita nanti bisa memiliki karakter kaki dian emas, jemaat-jemaatnya hamba Tuhan yang memiliki karakter bintang, saudaraku, itu harus disucikan dari keinginan daging. Kemudian setelah disucikan dari keinginan daging, memunculkan buah-buah Roh Kudus. Dan kalau tidak, saudaraku, tidak bisa memunculkan buah-buah Roh Kudus, maka orang-orang itu akan tercampak ke masa yang penuh kesulitan, ke zaman antikris. Zamannya akan sulit. Bahkan sebelum masa antikris terjadi pun sudah mulai akan mengalami kesulitan. Saudaraku, keinginan daging yang harus kita perangi, yang harus saudara perangi supaya saudara menjadi 7 kaki dian itu apa? Atau saudara, kita akan baca. Ini sudah pernah saya terangkan, tapi saya ulangi lagi ya, saudaraku. Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Jadi inilah perbuatan dosa, perbuatan daging dan perbuatan dosa yang harus kita murnikan, kita hindari, supaya kita nanti bisa melahirkan sesuatu yang bermakna. Kita melahirkan buah-buah, yaitu buah-buah Roh Kudus. Saudaraku, nanti saudara simak lagi ya, Galatia pasal 5 ayat 19-21 itu apa, masih saudara itu masih ada cabul, ada cemar, ada hawa nafsu, suka menyembah berhala, sihir. Saudaraku, saudara cek masing-masing nanti. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Kemudian saudara, bagi saudara yang menang, saudara menjadi 7 kaki dian, saudara akan ditandai dengan buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, orang-orang yang berhasil menjadi 7 kaki dian emas tadi, dia akan memiliki sifat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, nah, ranting-ranting yang tidak berbuah, saudaraku, orang-orang yang tidak mau bertobat, itu akan dipatahkan dan akan masuk ke dalam satu proses berat, saudaraku. Bahkan mulai dari tahun-tahun mendatang ini, saudaraku, sekalipun belum masuk masa antikris, tapi orang-orang yang nggak mau bertobat itu akan mulai mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Ya boleh kaya, tetapi hukuman Tuhan itu bisa datang dari berbagai jurusan, dari berbagai sudut, saudaraku. Boleh orang itu kaya, ekonomi nggak masalah, tapi penyakit bisa datang, saudaraku. Kecelakaan bisa datang, bencana bisa datang. Oleh karena itu, keadilan Tuhan itu luar biasa. Ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipatahkan.
saudaraku. Makanya saat ini, tahun 2023 ini saudaraku, ini adalah tahun penyucian dan pendamaian, supaya saudara berbuah di dalam hidupmu, supaya saudara tidak dipatahkan dan saudara masuk dalam masa-masa yang susah. Kita akan baca ayat-ayat terakhir dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, kalau saudara sudah berbuah, memiliki buah-buah roh, kasih, damai, sejahtera, sukacita tadi saudaraku, maka di sini dikatakan saudara akan semakin dibersihkan, semakin dimurnikan, semakin tertempa laksana 7 kaki dian emas, saudaraku, supaya lebih banyak berbuah. Saudara, jadi kalau saudara mengenal kegerakan Kitab Wahyu dari awal, saudara belajar Kitab Wahyu ini dari awal ya saudaraku, dari yang saya sampaikan sejak awal, saudara nanti saudara akan mengerti, saudara itu laksana ranting-ranting yang berbuah, yang dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih banyak berbuah. Jangan dulu buahnya banyak, makin lama makin sedikit, saudaraku. Ya jangan begitu ya saudaraku, hendaknya saudara makin berbuah-buah, dikatakan seperti itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah saudara akan lebih banyak berbuah nanti. Ketika kegerakan Kitab Wahyu ini digenapi, saudara akan dilengkapi dengan 7 perkara. Buah-buah saudara akan makin banyak. Dan tentunya saya senang kalau saudara semakin banyak berbuah di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera, dalam 7 perkara tadi. Kuasa, hikmat, kekayaan tadi, saudara juga semakin berbuah-buah. Saya itu senang sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau saudara itu berbuah, ya saudara hendaknya mengerti pekerjaan Tuhan. Saudaraku, jangan karena kasihan sama saya, tapi karena pekerjaan Tuhan itu butuh. Saudaraku, seperti berulang kali saya sampaikan, kalau seseorang itu berkorban, itu jangan karena kasihan. Wah, Pak Pendeta saknemen tumpakane mobil rotok butut, persembahan, jangan karena kasihan saudaraku, tetapi karena melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu butuh. Kalau karena kasihan, ya saudaraku, ini enggak betul juga. Jadi kalau seorang itu persembahan, itu karena melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu butuh, saudaraku. Dan saudara melihat kegerakan Kitab Wahyu ini dari hari ke hari semakin bertumbuh, berkembang. Bahkan nanti ketika penyucian pendamaian ini betul-betul sudah mencapai banyak orang, saudaraku, kemudian tiba saatnya kegerakan kuda putih, itu luar biasa. Saya berteriak sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mungkin saya melakukan hal yang sedemikian, tetapi saya taat saja dengan petunjuk roh dan firman Tuhan. Semuanya Tuhan yang akan kerjakan. Kamu tidak usah pikirkan itu, nanti Tuhan yang akan pikirkan. Satu, kalau menghadapi jalan-jalan yang susah, saudaraku, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang memikirkannya, aku tidak sanggup Tuhan. Sudah, saya beres, ringan saudaraku. Dan Tuhan yang memikirkannya untuk saya, untuk tim kegerakan, untuk kegerakan itu Tuhan yang mikirkan, saudaraku. Kalau saya yang mikirkan, mumet, saudaraku. Karena betul-betul di dalam kegerakan ini kita membutuhkan banyak sumber daya, baik hikmat, kuasa, kekayaan, kemuliaan, itu kita butuh, saudaraku, untuk kegerakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga dari Yohanes 15. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu
tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat baik-baik ini, kalau saudara melakukan penyucian pendamaian, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau Bapa itu dipermuliakan, itu kalau saudara itu berbuah banyak, jangan makin lama malah makin sedikit, saudaraku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya yakin di tahun 2023 dan selanjutnya, saudara yang betul-betul memurnikan hati menjadi laksana 7 kaki dian emas itu, saudara akan dilimpahi kuasa untuk bisa memiliki 7 perkara. Saudaraku, 7 perkara yang senantiasa dikejar-kejar oleh manusia itu akan diberikan kepada saudara. Kuasa, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian. Wahyu pasal 5 ayat 12 itu akan dicurahkan pada saudara. Makanya saudara harus menyucikan diri, melakukan penyucian dan pendamaian. Jadi saudaraku, 1 Januari 2023 ini pelajari firman Tuhan ini pelajaran agak dalam. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Salam penuaian, haleluya, amin.